Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan daripada pembahasan Mujmal Al-Fatihah, yang berikutnya adalah tahlilinya, yaitu awal surah. Lafaz yang pertama dari surah Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tafsir Munir li Zuhaili, karangan daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dikatakan bahwa ba'dul ulama yaqul inna Bismillahirrahmanirrahim tadammanat jami'u syar'i li'annaha tadullu ala dhati wa ala sifat. Berkata sebagian ulama, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu mencakup daripada seluruh syariat, karena di dalamnya menunjukkan sifat-sifat Allah dan menunjukkan zatnya Allah. Hal hiya ayatun minas surah, apakah basmalah ini termasuk bagian daripada surah? Ikhtalafal ulama'u fil basmalah. Ulama berbeda pendapat di dalam basmalah. Ahiyya ayatun minal fatihah wa ghairiha minas suwar amla. Apakah Al-Fatihah ini apakah bismillah ini bagian daripada Fatihah, atau dia juga bagian daripada surah-surah yang lain, atau bukan bagian dari Fatihah dan juga bukan bagian daripada surah? Maka pendapat ini ada 3 pendapat. Yang pertama dari kalangan mazhab Malikiyah dan Hanafi, mengatakan bahwa bismillah ini laisat bi ayatin minal Fatihah, bukan bagian daripada ayat Fatihah, wala ghairiha, dan juga bukan bagian daripada ayat-ayat atau surat selain daripada Fatihah, illa kecuali di dalam surah An-Naml fi asna'iha, di tengah-tengahnya. Li haditsin Anas radhiyallahu anhu qala, dari hadis Anas Rasulullah radhiyallahu anhu berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam asma'u ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, semoga Allah meridai mereka semua, dan aku tidak mendengar salah satu dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Imam Ahmad. Dari kalangan Malikiyah berkata bahwa la yaqra'uha fi salatil maktubati jahran kanat aw sirran. Bismillah itu tidak dibaca di dalam salat fardu, baik salat fardunya ini jahriyah atau sirriyah. Juga tidak dibaca ketika membaca Fatihah. Juga tidak dibaca bismillah ini ketika membaca surah. Akan tetapi yajuzu qira'atuha fin nafilah, diperbolehkan membaca, dari kalangan Maliki diperbolehkan membaca bismillah ini ketika melaksanakan sholat sunnah. Pendapat yang kedua adalah dari kalangan Syafi'i dan Hanabilah. Al-basmalatu ayatun minal fatihati yajibu qira'atuha fi shalah. Dikatakan bahwa bismillah ini dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah, bismillah ini adalah ayat daripada ayat Fatihah dan wajib membaca di dalam sholat, illa kecuali innal hanabilata qalu kal hanafiyah. Dari kalangan mazhab Hanabilah ini, mazhab Hambali ini mengatakan seperti mazhab kalangan mazhab Hanafiyah, yaqra'u biha sirran wala yajharu biha. Jadi membaca bismillahnya itu kalangan Imam Ahmad bin Hambal dan kalangan Hanafiyah itu membacanya dengan sir, baik di dalam sholat sirran atau di dalam sholat jahran. Akan tetapi dari kalangan mazhab Syafi'i ini yasiru, disirkan hanya pada fi sholatis sirriyah wa yajharu fi sholatil jahriyah, dan kalangan mazhab Syafi'i menjaharkan lafaz bismillah ketika di dalam sholat jahr. Diriwayatkan dari Imam Daruqutni an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian semua membaca alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha, karena sesungguhnya alhamdulillahi rabbil alamin itu ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadun ayatiha, salah satu daripada ayat dari alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan dalam tafsir Munir bahwa ini hadis bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Dalil yang menjaharkan bismillah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jahara bismillahirrahmanirrahim, mengkeraskan di dalam baca bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang ketiga adalah Abdullah bin Mubarak, innaha ayatun min kulli surah, bahwa lafaz basmalah itu adalah ayat dari setiap surah. Dikatakan dari hadis rawahu Muslim an Anasin qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin harana idza aghfa ighfa'atan. Jadi satu hari nampak pada kami bahwa Nabi itu tertidur sejenak, ighfa'atan. Thumma, kemudian rafa'a ra'sahu mutabasiman fakulna, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan mutabasim, beliau tersenyum, maka kami katakan ma adhakuka ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nuzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barusan telah turun kepadaku satu surah. Maka kemudian Rasulullah membaca, diawali bi ibtida'in bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillah. Di dalam kitab tafsir Baghawi dikatakan, dalam kitab Ma'alim At-Tanzil fi Tafsiril Quran, ulama berbeda pendapat di dalam hal tasmiyah seperti ini, dalam hal basmalah ini. Sama seperti yang tadi, ada 3 pendapat yang masyhur, yang terkenal. Yang pertama, bahwa bismillah bukan dari surah Fatihah, bukan juga dari surah-surah yang lain, akan tetapi dibuka surah-surah yang lain dengan bismillah, membaca bismillah itu dalam rangka litabarruk. Pendapat ini disampaikan oleh para ahli qura di Madinah dan di Basrah, dan ahli fikih di Kufah. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwa annaha laisat min Fatihah, dikatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari Fatihah, wa laisa min sairi suwar, dan juga bukan bagian dari seluruh surah, akan tetapi kutibat lil fasli, ditulis bismillah itu lil fasl, untuk membatasi atau untuk sebagai pembatas baina suratain, antara 2 surah. Ini pendapat dari kalangan qura Mekah, Kufah, dan kebanyakan daripada ulama Hijaz, ulama fikih Hijaz. Berdasarkan daripada hadis dari Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu khatma surati hatta nazalat bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akhir daripada surat sampai turun ke beliau lafaz bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala kunna la na'lamu faslama baina suratain hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui, keadaan kami tidak tahu di antara 2 surat ini mana pembatasnya. Maka turunlah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim ini maksumatun bi arba'ati alfaz, dibagi menjadi 4 bagian. Sebelum masuk ke situ, bahwa dikatakan bismillah ini sebagai ibtidaun alama kulli syai'in, sebagai permulaan atas sesuatu, baik imma fil kutub, fil mushaf, wa imma bil a'mali wal arkan, baik dia ditulis di dalam permulaan sebuah kitab, sebuah mushaf, atau dia dibaca di awalil a'mal, ketika mulai berbuat atau mulai melakukan sesuatu. Maka dari itu ibtida di sini, bismillah ini sebagai ibtida dan masuk dalam kategori ibtidaun hakikiyun,
Amal hakiki bimakna ma yataqaddamu amamal maksud walam yusbiquhu bisyai'in. Yang dimaksud dengan hakiki di sini adalah sesuatu yang mendahului daripada maksud, di depan maksud, dan tidak terdahului oleh sesuatu yang lain. Maka lafaz bismillah ini awalnya adalah sebagai ibtidaul hakiki, sebagai permulaan. Lafaz bismillah berada di muqaddimah, di awal, di amamal maksud, akan tetapi tidak didahului oleh sesuatu apapun lainnya. Sedangkan daripada amal idhafi, ma yataqaddamu amamal maksud wa yusbiquhu syai'un. Sedangkan ibtidaul idhafi adalah sesuatu yang mendahului di depan maksud dan didahului atau terdahului dengan yang lainnya, seperti lafaz alhamdulillah setelah bismillah. Jadi alhamdulillah itu diletakkan amamal maksud. Kalau di dalam kitab-kitab itu setelah bismillah alhamdulillah. Akan tetapi yusbikuhu syai'un, dia alhamdulillah ini didahului oleh sesuatu, yaitu bismillah. Nah, amamal maksud yang didahului oleh alhamdulillah itu apa? Biasanya musannif itu di dalam menulis kitab mencantumkan tujuannya apa, li mardatillah, tujuan apa, li syiaril Islam, untuk menyebarluaskan Islam atau menyebarluaskan ilmu. Nah, ini maka dari itu bismillah di sini adalah ibtidaul hakiki. Bismillahirrahmanirrahim ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bismi, yang kedua lafzuz zalalah Allah, yang ketiga ar-Rahman, yang keempat ar-Rahim. Rahman dan Rahim adalah 2 sifat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz bismillah ini ada huruf ba, dan di dalam tafsir Baghawi dikatakan ba di sini adalah zaidatut takhfidu ma ba'daha mithlu min wa an. Dan ba di sini adalah mengkhafatkan, mengkasrokan huruf setelahnya, dan muta'alliq terkait dengan ba di sini mahdzuf, sesuatu yang dihilangkan, lidalalatil kalam alai, untuk menunjukkan kalam atasnya. Mahdzuf di sini bisa mahdzuf bi fi'lin wa mahdzuf bi ismin. Nanti keterangannya ada di dalam kitab Sirajul Munir. Selanjutnya, ba pada lafaz bismi dapat dijadikan huruf jar asliyah atau zaidah. Kalau jadi asliyah, jika dibuang ba-nya maka berkurang daripada maknanya dan merusak makna atau aslul kalam. Tetapi kalau misalnya ba ini adalah ba zaidah, jika pun dibuang ba-nya maka la yufsidu maknal kalam, tidak merusak daripada maknal kalam. Maka di dalam kitab Sirajul Munir, Syekh Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahwa ba pada lafaz bismi indal ulama nuhat, menurut ulama nahu al-basariyin, ulama nahu Basrah, bahwa mahdzufun mubtadaun, sesuatu yang dihilangkan ini menjadi mubtada, wal jarul majrur khabaruhu, dan jar dan majrur di sini menjadi khabar, wa takdiruhu, dan yang ditakdirkan, yang dimahdzufkan dan ditakdir kemudian adalah isim, yaitu ibtidai, yaitu isim masdar ta'kid, yaitu ibtidai, dia berada di mubtada yang hudhifa, yang dihilangkan. Seperti tadi bahwa ba di sini muta'alliq bi mahdzuf, ba ini terkait dengan sesuatu yang mahdzuf, imma mahdzuf bi ismin wa imma bi fi'lin. Nah, menurut ulama Basrah ahli nahu, dia mahdzuf bi ismin. Nah, isimnya isim muqaddam atau isim muakhar, boleh kedua-duanya. Jika misalnya jika yang dimahdzuf adalah isim muqaddam, maka dimulai ibtidai bismillahi. Karena enggak mungkin, kenapa dijelaskan ibtidai, abtadi'u dan yang lainnya nanti, karena tidak, dalam tanda kutip, tidak ujuk-ujuk seseorang mengucap bismillahirrahmanirrahim tanpa ada awalan dia mau apa. Sebab tabaruknya mengucapkan lafaz bismillah adalah ada qasad, ada maksud, ada tujuan. Misalnya dia mau beramal sesuatu, mau minum misalnya, maka dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia sedang mengatakan ibtidai ini bi ismin, sehingga jadi mubtada. Ibtidai
Aku memulai, sesungguhnya memulai aku ini menggunakan masdar li ta'kid, masdar ta'kid. Memulai aku dengan mengucap bismillah. Nah, itu sesungguhnya seperti, maka memulai aku di mahdzub, dihilangkan. Jadi hanya bismillahirrahmanirrahim. Ini bi ismin. Di muqaddam tadi mulainya ibtidai, atau di muakhar bismillahi ibtidai ini. Jadi isim bisa muqaddam yang di mahdzub tadi dan bisa di muakharkan. Yang kedua, menurut ulama Nuhat al-Kufiyun, mahdzub bi fi'lin taqdiruhu abda'u bismillahi. Mahdzubnya ini juga bisa bisa bi fi'lin. Jadi mahdzub bisa bi ismin ulama Basrah atau bi fi'lin ulama Kufah. Kalau bi fi'lin, fi'linnya ini bisa muqaddam dan juga bisa muakhar. Kalau muqaddam gimana? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau muakhar bismillahirrahmanirrahim abda'u. Seperti itu. Maka bisa kedua-duanya dan baik kedua-duanya. Selanjutnya adalah ba. Dikatakan oleh Imam Qutaibiyah adalah iftitahul kitab, menjadi pembuka di kitab Allah, dan ba ini adalah huruf yang sangat agung, yang muazzam. Dikatakan dalam kitab Sirajul Munir, Syekh Khatib As-Sarbini mengatakan ba di sini adalah lil isti'anah, lil musahabah, lil mulabasah ala jihati tabaruk. Ba di sini adalah untuk meminta pertolongan, untuk musahabah. Musahabah itu bahwa Allah mengiringi dalam setiap kelakuan si hambanya. Untuk apa? Ala jihati tabaruk, untuk bertabaruk kepada bismillahirrahmanirrahim. Pada ba tadi di sini. At-Tafsir Munir, dalam kitab Tafsir Munir, ba dalam lafaz bismillah itu adalah zaidah. Seperti tafsir Baghawi, ba di sini adalah zaidah. Dan tafsir Munir juga ba di sini adalah zaidah. Kebanyakan ulama memang ba-nya di sini adalah zaidah. Kenapa zaidah? Jika dihilangkan ba-nya, maka tidak mengubah apapun, tidak mengubah makna. Tetap ismullah ini tasmiyatuhu berada dalam keagungan, tidak mengubah apa-apa, tidak berfaedah apa-apa. Jika ba-nya dibuangkan, maka ulama cenderung kepada ba zaidah. Kalau ba asliyah, maka dia akan mengurangi faedah dan mengurangi makna. Kalau jika ba-nya ini ba asliyah. Selanjutnya adalah dikatakan dalam kitab Tafsir Munir Wahab Zuhaili, Al-Fakir catat bahwa wal jarul majrur khabarul mubtada mahdzuf, dan jar majrur ini menjadi khobar dan menjadi mubtada yang dimahdzufkan, yang dihilangkan menurut ulama Basrah. Tadi seperti contoh ibtidai bismillahi. Sebenarnya ibtidai kainun bismillahi. Jadi ibtidai mubtada, khobarnya kainun dihilangkan. Jadi langsung bismillahi. Itu seolah-olah seperti itu. Gitu. Karena tidak, tadi keterangan di awal, tidak ujuk-ujuk orang mengucapkan bismillah tanpa ada sesuatu yang mengawalinya, dalam arti dia membaca bismillah itu dalam rangka apa. Misalnya mau minum, mau makan. Nah, ketika dia mau makan, maka dia mengucap seolah-olah abda'u bismillah, aku memulai makan dengan mengucap bismillah gitu. Jadi tapi dihilangkan abda'unya. Jadi tinggal cukup bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama Kufah, dia menjadi bifi'lin mahdzub bifi'lin muqaddar, yaitu dimahdzubkan dengan fi'il yang muqaddar. Fi'ilnya ini bisa muqaddam, bisa muakhar. Tadi sudah dijelaskan di awal. Menurut Ibnu Abbas bahwa Al-Qur'an itu asasnya adalah Fatihah. Dan Fatihah itu menurut Ibnu Abbas adalah asasnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lafaz Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini adalah lafaz yang juz'iyun hakikiyun, yaitu sesuatu yang hakiki, yang tidak bisa dibagi, la yustasna, tidak bisa dibagi menjadi dua, tidak bisa dimasnakan, tidak bisa dijamakkan. Maka Allah ini adalah lafaz juz'iyun hakikiyun, tidak bisa dikatakan ilahun, ilah, apa Allahun, Allahani, Allahuna, nggak bisa. Tapi kalau ilah, kalau Tuhan, ilahun bisa. Ilahun, ilahani, alihah gitu. Bisa. Tapi kalau untuk Allah, dia al-ma'budu bil haq. Lafzul jalalah juz'iyun hakikiyun, dan yang sesuatu yang berhak disembah. Selanjutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua sifat Allah. Di sini banyak perbedaan, tapi yang masyhur ada 3 dari lafaz
Ar-Rahmanir Rahim. Di dalam kitab tafsir Al-Mawardi dikatakan bahwa Rahman dan Rahim itu mustaq, ada dua kaul, ada dua pendapat mustaqnya. Mustaq itu diambil katanya ada turunan. Jadi Rahman dan Rahim turunan dari kata apa? Dan yang pertama, kaul pertama dari turunan dari kata rahmatun. Dan yang kemudian dan dijadikan lafadz Rahman asyaddu mubalaghah, lebih disangatkan ketimbang Ar-Rahim. Sedangkan untuk pendapat yang kedua bahwa Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Rahim dari dua rahmataini. Ar-Rahman dari Rahman, Ar-Rahman diambil dari rahmatun. Sedangkan Ar-Rahim bukan dari rahmatun. Itu pendapat yang kedua. Akan tetapi di dalam kitab beliau masih dikatakan bahwa untuk membedakan antara kedua isim ini dan perubahan sifatnya, maka ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, Ar-Rahman min rahmatillah li jami' khalqihi, rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Ar-Rahim rahmatullah li ahli taatillah, kasih sayang Allah untuk yang taat kepada Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Rahman adalah rahmatullah li ahli dunia wal akhirah, yaitu kasih sayang Allah untuk penduduk dunia dan penduduk akhirat. Sedangkan Ar-Rahim rahmatullah li ahli dunia dunal akhirah, yaitu kasih sayang Allah untuk ahli dunia dan bukan untuk di akhirat kelak. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Ar-Rahman ar-rahmatu allati yakhtasullahu biha duna ibadahu, yaitu kasih sayang Allah yang dikhususkan oleh Allah biha dengannya rahmat Allah duna ibadahu, selain hambanya. Ar-Rahim ar-rahmatul lati wajada fil ibadi mitliha. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya Allah yang memiliki sifat Ar-Rahim. Yang terakhir adalah keutamaan dari basmalah dari hadis Rasulullah SAW. Al-Fakir ambil dari kitab Tanqihul Qaul fi Sarhi Lubabil Hadis. Man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa buri'a minal kufri wan nifaq. Siapa orang yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, dicatat bagi dia namanya dia daripada kebaikan dan dibebaskan dia dari sifat kufur dan kemunafikan. Dan waqala Waqi anil A'mash an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud qala, berkata Imam Waqi ini adalah guru daripada Imam Syafi'i, dari A'mash, dari Abi Wa'il dan dari Ibnu Mas'ud, berkata, barang siapa man arada ayunjiyahullahu, membebaskan atau menyelamatkan hu akannya dia Allahu oleh Allah, minaz zabaniyati tis'ata asyara, daripada malaikat zabaniyah yang berjumlah 19 itu, falyaqra, maka hendaklah dia membaca bismillahirrahmanirrahim, liyaj'alallahu lahu, maka menjadikan Allahu oleh Allah baginya dia min kulli harfin minha, daripada setiap huruf daripada bismillahirrahmanirrahim yang dia baca, jannatun, perisai, min kulli wahidin, dari setiap malaikat zabaniyah yang berjumlah 19 itu. Dzakarahu Ibnu Atiyah wal Qurtubi. Wallahu alam bissawab.